Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki akhir pekan hari ini dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus. Dan biarlah firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, menuntun kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi tetap disertai oleh firman Tuhan di dalam segala langkah-langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Roma 12 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola, marjok niroha mahamu dohot akkana marjok niroha, jana tangis mahamu dohot akkana tangis. Dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mampu memahami dan merasakan apa yang terjadi bagi orang lain. Kehidupan kita diajak untuk menjadi mengerti keadaan orang di sekitar kita. Kita tidak asik dengan diri kita sendiri, namun kita memberikan hati dan sensitivitas kepada lingkungan di sekitar kita. Firman Tuhan dari Paulus ini merupakan sesuatu mengingatkan kepada kehidupan orang-orang percaya agar dia mampu memahami lingkungannya, mampu memahami orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak menjadi batu sandungan, namun melalui kehadirannya ada peneguhan, ada penguatan, dan ada sukacita yang berbaur dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini dikatakan bahwa agar kita menjadi bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya, apa yang kita lakukan itu merupakan bahasa batin, bahasa hati daripada seorang yang percaya, bukan hanya sebatas bahasa formalitas atau bahasa ungkapan-ungkapan kata-kata saja, namun adalah rutan perasaan di dalam segala apa yang akan kita lakukan. Saudara terkasih, dalam kehidupan yang serba instan dan rasional saat ini, manusia sering mengabaikan perasaan, mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan masuk kepada rasionalisasi dan juga kepentingan kehidupan. Sebagai contoh, kalau ada orang yang kecelakaan di tengah jalan, banyak orang yang melakukan pertolongan agar mencoba mengambil apa yang bisa diambil daripada orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Namun, orang percaya sampai saat ini dibimbing oleh firman Tuhan agar kita melakukan apa yang kita lakukan itu dengan iman dan perasaan. Kita harus berempati dengan orang lain. Kita tidak menjadi asik dengan diri kita, namun juga mampu memahami, mampu mengerti apakah yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Dengan pemahaman ini, orang-orang percaya menyadari bahwa hidupnya bukan untuk dirinya saja, namun adalah untuk orang lain juga. Kehidupan yang kita lakukan ini bukan untuk fokusnya kepada diri kita, namun juga fokusnya adalah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita mengatakan kita beriman, namun hanya kepentingan kita yang kita pikirkan, maka perlulah kita pertanyakan konsep beriman demikian. Karena Allah yang menjadi sumber daripada iman itu adalah berupaya memahami dan mengerti orang yang diciptakannya. Demikian juga hendaknya kehidupan orang percaya itu adalah berusaha mengerti orang-orang yang ada di sekitarnya, karena Allah telah terlebih dahulu menjadi mengerti kita. Menangislah dengan orang menangis, artinya feeling kita, perasaan kita menjadi mampu untuk memahami perasaan orang lain, dan kita membimbing dia, menyatakan bahwa kita turut di dalam kehidupannya itu, sehingga dia terbimbing untuk terkuatkan di dalam keadaan
duka ataupun kesedihan yang dia alami. Kita bukan menjadi orang yang hanya berkata sabar, atau bahkan orang yang hanya mengatakan kami turut berduka, namun senyum dan tingkah laku kita tidak menyatakan turut berduka tersebut. Kehidupan kita adalah menyatakan apa yang kita katakan itu melalui gerak hidup, melalui wajah kita, dan melalui perkataan kita. Artinya secara totalitas apa yang kita katakan menjadi sebuah tindakan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kehidupan saat ini di dalam krisis daripada sosial, krisis daripada perasaan, di mana rasional menjadi diutamakan, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita menjadi orang yang mampu memahami, mampu mengerti, dan mampu memposisikan diri kita di dalam segala keadaan, situasi orang-orang di sekitar kita. Mampu menjadi orang-orang yang mampu secara sensitif perasaannya untuk mengerti orang sesuai dengan perasaan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, firman Tuhan yang begitu indah mengajari, membimbing, dan menghantar kita untuk menjalani setiap hari-hari kita untuk orang yang menjadi bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang-orang yang menangis. Kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kehidupan saat ini, ketika banyak orang sudah menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya saja, namun kami adalah orang-orang yang mampu memahami orang di sekitar kami, menjadi orang-orang yang menjadi mampu untuk menjadi penopang bagi setiap keadaan yang dialami oleh sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini hamba berdoa bagi orang yang terbaring sakit, bagi orang yang berada di rumah sakit, dan bagi orang yang terpapar dengan penyakit apapun yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Jamah mereka, sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit melalui obat, melalui para medis, dan melalui kasih karunia tangan Tuhan yang Engkau tumpangkan bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah terwujud sesuai dengan kehendak dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.